Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam Rapendik Ragam Pendidikan Produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, kita kenal kitab kuning biasanya dipelajari di pondok-pondok pesantren dan berisi tentang fikih, ibadah, muamalah, hukum dan yang lainnya. Dan kitab kuning dikenal dengan kitab gundul, artinya tidak ada harokatnya di sana. Namun bagaimana kalau kitab kuning dipelajari dengan bahasa Inggris? Saat ini saya berada di SMP Puncak Darussalam, di mana mengembangkan proses pembelajaran kitab kuning dengan bahasa Inggris. Tentu menarik untuk kita ikuti. Selama 30 menit ke depan Anda kami ajak untuk mengikuti tayangannya. Sekolah Menengah Pertama Puncak Darussalam terletak di Desa Potoan Daya, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, dan berjarak kurang lebih 12 km dari pusat kota Pamekasan. Lokasi sekolah yang terletak di daerah perbukitan membuat kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan. Sekolah ini memiliki lahan kurang lebih 2 hektar dan memiliki fasilitas sekolah yang cukup lengkap dan memadai. Tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa-siswi. Dengan didukung tenaga pendidik sebanyak 20 dan 4 karyawan serta 6 rombongan belajar ini memiliki program unggulan, yaitu program bahasa Inggris. Yang saya mampu itu yang pertama itu adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini merupakan bahasa atau program pesantren yang memang diimplementasi, yang diterapkan setiap hari. Bahkan saya ini selaku guru dari markas anggota bahasa Inggris, kami ini mempunyai inisiatif bahwa dengan menterjemah bahasa Inggris, dengan menterjemah kitab dalam bahasa Inggris itu adalah salah satu sarana bagaimana mereka nantinya bisa mentransfer ilmunya ke bangsa. Dan ini merupakan jalan bagi kita bagaimana terlebih dahulu anggota-anggota kami itu mengerti terhadap apa yang dimaksud oleh saya sendiri. Nah, setelah itu saya bisa mencoba dari setiap masing-masing anggota itu, mereka itu betul atau betul paham atau tidak, seperti itu. Makanya oleh karena itu mereka itu memang dibina khusus dan diajari betul bagaimana cara mereka bisa nantinya mentransfer dan menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan. Harapan ke depan ini yang diinginkan oleh pondok pesantren ini adalah bagaimana mereka itu nanti ketika mereka keluar dari pondok, mereka tidak hanya mahir dalam kitabnya, melainkan bagaimana mereka nanti bisa mengamalkan dan bisa menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang mudah dan bisa membuat orang itu tertarik padanya. Saya mengampu di bidang iktisab, di mana iktisab ini adalah merupakan metodologi pembelajaran, metode akselerasi, di mana di dalamnya adalah membuat ada nahwu, ada sorof. Kami mengimplementasikannya dengan tutorial, sorogan, dan bandungan. Ya, tutorial adalah dengan bentuk halakoh-halakoh atau bentuk lingkaran-lingkaran, kelompok-kelompok kecil. Sorogan adalah setiap siswa diwajibkan untuk menyetorkan materi per redaksi yang telah ditentukan di dalam kitab ini. Kendala yang dihadapi adalah bagaimana kalau anak itu masih belum bisa baca tulis Al-Quran, itu adalah sangat lambat untuk menguasai di dalam kitab ini. Mengatasinya adalah dengan cara diadakan bimbingan terlebih dahulu bagi santri yang masih belum menguasai tulis baca Al-Quran. Setelah lulus dibaca tulis Al-Quran, langsung dimasukkan pada pembelajaran metodologi ini. Harapannya adalah bagaimana semua santri itu adalah bisa menguasai berbagai disiplin ilmu, terutama bisa memahami Al-Quran dan hadis. Kami memegang materi bahasa Inggris, di mana kami memprogram bahasa Inggris ini bagaimana mereka bisa berbicara bahasa Inggris dan memiliki penguasaan sebagaimana layaknya digunakan di dunia internasional. Adapun langkah-langkah yang kami berikan, setiap pagi kami biasa baca irregular verb.
Ini adalah untuk mendukung bagaimana mereka bisa menguasai perubahan tenses. Dan juga kemudian biasanya ketika sore, para siswa itu, para anggota bahasa Inggris itu disuruh untuk menghafalkan dan kemudian distorkan dan dipraktekkan face to face ataupun berhadapan-hadapan dengan lawan bicaranya menggunakan bahasa Inggris. Dan materi juga yang kami suguhkan itu antara lain adalah penguasaan structure atau grammar, bagaimana mereka bisa menyusun bahasa Inggris sehingga bahasa Inggris mereka baik dan juga layaknya yang digunakan oleh orang-orang native speaker asli kayak gitu. Dan harapannya adalah bagaimana mereka bisa lebih giat lagi, lebih mengembangkan lagi, karena ini merupakan adalah salah satu media yang harus dikuasai oleh siapapun dan dimanapun, karena baik secara aktif ataupun pasif seperti itu. Puncak Darussalam Islamic Boarding School lahir sebagai upaya menawarkan solusi terbaik menghadapi berbagai permasalahan yang muncul di era global ini. Sebagai media mewujudkan visi misi tersebut, Puncak Darussalam menyelenggarakan pendidikan non-formal atau non-formal education dan pendidikan formal atau formal education. Pendidikan formal tersebut adalah SMP Puncak Darussalam. SMP Puncak Darussalam menyelenggarakan 3 program ekstra unggulan, yaitu program Tahfidzul Quran, program bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Program Tahfidzul Quran bertujuan untuk menghafal Al-Quran 30 juz dan memahami kandungannya. Pemirsa, saat ini saya bersama Afton Fikri Ramadhani selaku siswa kelas pembelajaran Kitab Kuning dalam bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Afton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Afton? Bagaimana perasaanmu mondok sambil belajar di sini? Saya senang sekali mondok sambil belajar di sini, karena di sini itu menerapkan program yang sangat baik, yaitu pembelajaran kitab dengan diterjemahkan bahasa Inggris. Ini merupakan program yang sangat baik karena jarang menemukan pondok yang menerapkan program seperti ini. Yang menerapkan kitab diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Terus kemudian selama belajar itu kira-kira apa yang dirasa paling sulit? Bahasa kitab itu sangat sulit untuk dimengerti. Ya jelas banget kita sebagai manusia sulit untuk mengerti bahasa kitab. Sulit untuk mengerti. Sudah bahasanya bahasa Arab lagi ya kan? Iya. Sulit mengerti bahasa kitab. Kemudian diterjemahkan dengan bahasa Indo, kemudian diterjemahkan bahasa Inggris lagi. Itu membuat saya sangat kesulitan untuk menjelasinya, memahami dan menjelasinya. Saya merasa kesulitan. Tapi caranya ngatasi gimana? Dengan motivasi para muallim, para guru, itu bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi ilmu kitabnya dapat, komunikasi bahasa Inggrisnya dapat. Terus cita-citanya ke depan pengen jadi apa? Cita-cita saya ingin menjadi pendakwah di seluruh dunia. Untuk mendakwah di seluruh dunia dengan kemampuan bahasa Inggris tadi. Pengen menguasai dunia dengan bahasa Inggris. Oke, Afton, terima kasih. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Kitab kuning adalah istilah yang disematkan pada kitab-kitab berbahasa Arab yang biasa digunakan di banyak pesantren sebagai bahan pelajaran. Dinamakan kitab kuning karena kertasnya berwarna kuning. Sebenarnya warna kuning itu hanya kebetulan saja, lantaran dahulu barangkali belum ada jenis kertas seperti zaman sekarang yang putih warnanya. Adapun dari sisi materi yang termuat di dalam kitab kuning itu sebenarnya sangat beragam. Mulai dari masalah akidah, kata bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu sastra, bahkan sampai cerita dan hikayat yang tercampur dalam dongeng. Metode menerjemahkan kitab kuning ke dalam bahasa Inggris merupakan salah satu program unggulan yang ada di SMP Puncak Darussalam ini.
Program ini mempunyai target supaya siswa dapat berkomunikasi dengan masyarakat internasional dan dapat menyumbangkan ide-ide cemerlangnya untuk memecahkan berbagai problematika dunia serta dapat ikut andil dalam membangun tatanan masyarakat dunia yang harmonis dan saling menghargai. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Abdul Mujid Tibyan selaku wali santri di SMP Puncak Darussalam Pamekasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Bapak, ada yang saya tanyakan, mengapa Bapak memilih sekolah ini sebagai tempat untuk mendidik putra-putri? Yang pertama di sini saya lihat ada banyak kelebihan dari sekolah-sekolah yang lain. Di antaranya di sini banyak pendidikan yang didapat selain dari sekolah. Yang pertama di sini itu adalah memberikan pendidikan sebuah karakter kemandirian, termasuk di antara masalah ubudiyah, terus dalam bermasyarakat mungkin belajar untuk nanti ke depan setelah dewasa. Ini di sini banyak teman-teman yang tidak sama karakternya, maka di sini terbangun karakter bermasyarakat yang cukup baik. Terus di sini selain dari itu, ubudiyah pendidikan ibadah itu sangat terlatih, dan anak-anak itu diberikan pendidikan kemandirian. Ada keinginan, ada semangat sendiri yang ditumbuhkan, penumbuhan semangat yang sangat luar biasa. Jadi saya melihat anak saya sendiri yang ada di sini, ini sangat jauh peningkatannya dalam segi ubudiyah, juga dalam segi pendidikan keagamaan dan pendidikan umumnya. Ya, termasuk kemandiriannya tadi. Ya, itu yang sangat saya pilih di sini. Nah, terus manfaat yang bisa Bapak rasakan sekarang ini kepada putra-putri khususnya yang sudah ada di sini. Ini begini, anak saya itu dulu tidak mau sekolah, tidak mau ngaji, tidak mau, ya banyak dalam hal pendidikan itu ada yang tidak mau. Tapi setelah masuk di sini, mungkin melihat teman-temannya yang semangatnya sangat tinggi sekali, ini ada banyak pengaruh. Jadi dengan pengaruh itu termotivasi. Anak yang sebetulnya ini tidak rajin, sekarang ini kelihatannya kok sangat pertumbuhannya sangat pesat sekali. Bapak, harapan Bapak kepada putra Bapak dan kemudian sekolah ini ke depan apa, Pak? Ini harapannya begini. Jadi tidak hanya sekedar seremonial, adalah ingin bukti nyata dirinya menjadi orang baik, menjadi kebaikan terhadap orang lain. Itu harapan-harapan besar dari wali santri terutama. Jadi anak ini tidak hanya sekedar bisa membaca, tapi betul-betul menjadi sebuah kenyataan, menjadi karakter keseharian. Iya, tidak hanya sekedar di piagam atau apalah. Terima kasih, Pak. Pemirsa, ternyata siswa yang bermukim di pondok pesantren menjadi siswa-siswa yang mandiri, tangguh, memiliki karakter dan kemampuan akademik yang luar biasa. Mereka tidak lagi menjadi anak manja, dan para orang tua kadang-kadang cemas untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Namun di sini terbukti bahwa mereka menjadi jauh lebih mandiri. Visi SMP Puncak Darussalam Pamekasan adalah membentuk lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berjiwa Qur'ani dan As-Sunnah. Sedangkan misinya adalah membentuk generasi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentuk generasi yang berakhlakul karimah, jujur, mandiri, memiliki skill, menguasai teknologi, berjiwa sosial dan siap menghadapi tantangan zaman. Selain itu juga dapat membentuk saintis muslim yang berorientasi pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta dapat membentuk generasi yang dapat menyampaikan kebenaran Islam ke seluruh dunia. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Ahmad Wafir SPD selaku Kepala SMP Puncak Darussalam Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, kita di atas puncak
apa bukit apa gunung ini Pak? Ya, bukit lah. Puncak bukit nih, Tapi sudah dirubah jadi puncak. jadi puncak. Bapak, ada yang ingin kami tanyakan. Apa yang melatar belakangi program Kitab Kuning kemudian dibahasakan dalam bahasa Inggris? Ya, pertama Puncak Darussalam itu merupakan lembaga pendidikan yang lahir sebagai upaya memberikan solusi alternatif bagi berbagai permasalahan dunia pendidikan maupun dunia global secara umum. Puncak Darussalam berupaya menawarkan solusi-solusi strategis supaya bisa memberi warna dan ikut menata kehidupan bangsa. Di samping itu Puncak Darussalam ingin menanamkan karakter-karakter baik pada peserta didik, baik itu kedisiplinan, kejujuran, keterampilan, kreativitas, kemandirian, yang itu digali dari hasanah nilai-nilai Islam. Dari nilai-nilai Islam. Berlatar belakang dari keinginan-keinginan tersebut, kami berusaha mencari sistem pendidikan yang mampu memberikan solusi alternatif. Maka dari itu kami mendirikan lembaga SMP Puncak Darussalam ini yang memadukan antara pendidikan formal dan pendidikan pesantren yang terpadu secara penuh dengan sistem pendidikan full time. Boarding school. Boarding school. Bapak, metodologi Kitab Kuning yang juga mungkin saya salah dikenal dengan Kitab Gundul dan Kitab Bahasa Inggris itu kan berbeda. Nah, bagaimana memadukannya itu, Pak? Ya, di SMP Puncak Darussalam itu ada 2 program pendukung, yaitu program Al-Iktisab, program baca Kitab Kuning yang dikenal dengan istilah Al-Iktisab. Itu mempunyai metode tersendiri. Kemudian yang kedua adalah metode bahasa Inggris, yang di situ metode yang dikenal dengan Darwis. 2 metodologi tersebut kami padukan secara harmonis sehingga menghasilkan suatu produk, yaitu terjemah Kitab Kuning ke dalam bahasa Inggris. Ya. 2 metode yang kami rancang itu kami padukan secara harmonis. Kami rancang satu metode khusus, yaitu metode terjemah Kitab Kuning atau kitab bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris. Nah, tingkat kesulitan siswa bagaimana, Pak? Karena siswa di dalam membaca Kitab Kuning itu sudah Diletakkan dasar yang kuat tadi. didesakan dasar yang kuat dalam metode Al-Iktisab. Kemudian dalam bahasa Inggris dengan metode yang didesain dan kurikulum yang namanya kurikulum Darwis. Nah, maka kami cara pemaduannya tidak begitu sulit. Tidak begitu sulit. Siswa seakan-akan sudah paham dan bisa menjalankan walaupun masih dalam panduan pembimbing atau pembina. Tetap ada pembinanya ya. Harus ada pembinanya. Jadi dengan latar belakang dan fondasi yang kuat, mereka bisa lancar lantaran ada pembina yang yang mendukung di situ. Terus resultnya bagaimana hasil yang didapat dari model itu, terutama bagi daya serap dan motivasi belajar siswa tentunya? Sangat luar biasa. Siswa dalam jangka waktu yang relatif singkat itu terutama dalam bahasa Inggris misalkan itu dari speakingnya, writing structure-nya itu sangat luar biasa hasilnya. Ini dibuktikan dari berbagai evaluasi yang kami laksanakan. Itu sekitar 80% siswa yang ikut pembinaan dalam markas itu mampu mencapai target atau kriteria ketuntasan minimal. Ketuntasan minimal yang ditentukan oleh sekolah. Ya. Pak, dukungan masyarakat bagaimana? Trust masyarakat kepada sekolah ini, Pak? Kami rasakan dukungan masyarakat itu sangat luar biasa. Mereka itu sangat antusias, semangat sekali mendukung anak-anaknya untuk bersekolah di lembaga ini. Ini dibuktikan dari peserta didik baru yang masuk setiap tahunnya itu bertambah hampir 100%. Hampir 100%. Ya. Terus kemudian sustainable dari lulusan dari sini kira-kira ada yang bagaimana begitu, Pak? Lulusan sini ada yang langsung melanjutkan ke SMA Puncak Darussalam sendiri, ada yang Jadi karir pendidikannya berkelanjutan, ya, nggak putus di SMP ini.
ada yang melanjutkan ke sekolah negeri atau ada yang melanjutkan ke sekolah di pondok juga. Dan dari beberapa lulusan yang kami hasilkan, itu nilainya sangat baik. Kemarin itu ada satu yang melanjutkan ke SMA Python Probolinggo, itu dari hasil tes masuk itu juara 1. Juara 1 untuk akademik ya Pak? Akademiknya Luar juara biasa. 1. Nah kemudian ini Pak, harapan Bapak ke depan apa setelah anak-anak tercetak karakternya yang luar biasa ini? Ya, kan Puncak itu dilahir itu sebagai upaya memberikan solusi alternatif. Kita tahu bahwa kehidupan bangsa itu sekarang masih diliputi berbagai macam problem. Nah, harapan kami, anak didik kami itu mampu memberi warna positif, mampu ikut membangun bangsa dengan prestasi-prestasi terbaiknya, ikut andil dalam membangun bangsa dengan karya-karya terbaiknya, sehingga diharapkan anak didik kami bisa mewarnai percaturan kehidupan bangsa dan negara, ya, sampai ke tingkat global dan internasional. Ya. Dari segala bidang, baik ekonomi, kemudian dari macam sosial, segi kehidupan itu, Pak, budaya, politiknya, kami harapkan seperti itu. Luar biasa. Dan ini yang kami harapkan adalah mampu memberi warna yang positif. Ya. Itu. Oke Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan SMP Puncak Darussalam Kabupaten Pamekasan ini makin sukses dan tercapai cita-citanya. Iya. Terima kasih Pak informasinya. Pemirsa, untuk mengubah dunia tentu kita mulai dari perubahan diri sendiri. Dan solusi utama dari perubahan dunia adalah mencetak anak-anak kita memiliki karakter religius yang begitu kuat sehingga kelak mereka dapat mengubah warna dunia ini. Pemirsa, menguasai ilmu pengetahuan adalah sebuah hal yang bisa mengantarkan seseorang untuk meraih kesuksesan. Misalnya, seseorang yang menguasai bahasa asing atau bahasa Inggris dan yang lainnya dapat meningkatkan karir mereka. Itulah salah satu peran bahasa asing dalam kehidupan seseorang. Di dalam dunia pendidikan, bahasa Inggris berperan sangat penting, termasuk dunia pendidikan Islam. Karena dengan bahasa Inggris bisa diartikan bahwa kita telah mendapatkan kunci untuk menguasai ilmu pengetahuan. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Abdul Hanan selaku pemilik Pak ya, pemimpin dari Ponpes dan juga SMP Puncak Darussalam Pamekasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah baik. Baik, ke pemirsa Rapendik Yai. Iya. Yai, ada yang ingin saya tanyakan. Latar belakang atau sejarahnya bagaimana bisa ada di puncak ini SMP ini berdiri? Oh ya, terima kasih. Ini memang pertama kalinya kami datang ke sini ingin nyepi. Ya. Dan Mengasingkan diri dalam mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri. Tapi pada 2005, ya, tahun 2005 saya pergi ke sini untuk mengasingkan diri. Pada 2006, ya, kemudian datanglah beberapa masyarakat untuk menyerahkan anaknya ke sini. Dan awalnya tidak ada pendidikan formal. Namun setelah 2007 kami rasa ini adalah sangat penting untuk bagaimana lebih sempurnanya, lebih afdolnya sebuah pendidikan, maka dilaksanakanlah pendidikan formal. Iya. Dan yang menarik, mengapa ini sebagai identity atau positioning mengenai kitab kuning dalam bahasa Inggris tadi? Iya, begini. Islam itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Artinya kasih sayang. Ya. Nah, untuk mewujudkan itu ada beberapa poin penting, yaitu pertama harus sidik,
artinya kejujuran. Karena tidak ada sebuah kebaikan itu dibangun di atas kebohongan. Yang kedua adalah harus amanah. Karena tidak ada kebaikan itu dibangun di atas pengkhianatan. Nah, untuk memberikan dua nilai ini, maka dibutuhkan generasi-generasi yang mempunyai semangat untuk menyampaikan. Nah, dari kata-kata menyampaikan ini, maka kita melihat mau disampaikan kepada siapa. Nah, kalau mau disampaikan kepada orang di daerahnya, maka bahasa daerah. Tapi kalau sampaikanlah sesuai bahasanya masing-masing, betul. Kalau kepada bangsa dunia, maka harus kita menggunakan bahasa internasional. Nah, dari sinilah untuk mencapai rahmatan lil alamin, maka cara menyampaikannya harus sesuai dengan bahasa yang kita inginkan, sebagai betul, tadi. Betul sekali. Kemudian Yai, itu kan membutuhkan persiapan SDM, khususnya tenaga pendidik. Nah, bagaimana dengan SDM? Iya, SDM ini pada dasarnya adalah pertama yang harus dibangun adalah semangat untuk memperjuangkan. Ya, dari situ maka akan tumbuh skill. Ya. Yang mana awalnya memang orang-orang itu tidak berani. Tapi saya beri semangat bahwa ini adalah suatu yang bisa kita lakukan, dan alhamdulillah ya sekarang kita bisa petik hasilnya. Iya, jadi mereka dalam tanda kutip jihad itu ijtihadiyah dan mujahid, berpikir dan juga bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan pikiran. Betul sekali, betul sekali. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh pasti di situ ada jalan. Luar biasa. Terus setelah berkembang, apakah santrinya hanya dari lokal sini saja? Iya, alhamdulillah dari di sini ada dari, kalau Jawa Timur mungkin hampir seluruh kabupaten ada, kemudian ada dari Jakarta, dari Depok, juga dari Kalimantan ada, dari Kalimantan ada, pernah juga ada dari NTT, dari NTB juga. Ya, jadi alhamdulillah kalau ini sudah banyak dari luar daerah. Nah, yang menarik itu strategi brandingnya bagaimana sampai gaungnya itu bisa kemana-mana? Herannya saya ini memang tidak melalui website. Ini dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Iya. Jadi karena mereka trust, mereka akhirnya menularkan ke mana-mana. Terus setelah terjadi proses pembelajaran, resultnya bagaimana? Lulusan pertama ataukah sudah ada hasil yang bisa kita lihat? Iya. Yang pertama itu dulu ada lulusannya, itu diterima di STAIN Pamekasan beasiswa. Jadi karena kemampuan berbahasa Inggrisnya. Iya. Jadi dengan bahasa Inggris mereka bisa menembus tingkat pendidikan yang lebih baik. Yang lebih. Iya. Yai, pertanyaan terakhir, harapan Yai ke depan apa nih terhadap baik anak-anak maupun pondok ini sendiri? Iya. Atau sekolah SMP maksudnya? Iya. Ya, harapan kami karena ini sebuah perjalanan yang sangat panjang dan Puncak Darussalam masih seumur jagung. Ya, tentu harapan kami adalah bagaimana saya sendiri dan teman-teman yang lain, pengurus dan pengelolanya lebih semangat lagi, dan harapan kami dari sini nanti akan muncul generasi-generasi atau pemimpin-pemimpin yang membawa kedamaian, membawa kenyamanan dan keharmonisan pada bangsa dunia. Pada bangsa dunia. Terima kasih Yai, mudah-mudahan cita-cita mulianya amin tercapai. Amin. Pemirsa, ternyata rahmatan lil alamin diterjemahkan dalam program pembelajaran. Muncullah program pembelajaran Kitab Kuning dengan bahasa Inggris yang tujuannya menyampaikan kebenaran isi ajaran sehingga sampai pada seluruh pelosok penghujung dunia. Pemirsa, itulah tadi tayangan yang telah kita saksikan. Anak-anak SMP yang belajar Kitab Kuning dengan bahasa Inggris, mereka tidak hanya belajar spiritualitas tapi juga berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sampai di sini jumpa kita dalam Ragam Pendidikan. Ketemu dengan tayangan yang lainnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar kita menjadi pintar, dan dengan sekolah kita akan makin meningkat mutu pendidikan yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.